Assalamualaikum Pak, Bu, serta saudara-saudara semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi dari mahasiswa KKN PPM Universitas Gadjah Mada, bermaksud untuk memaparkan salah satu program kerja saya, yaitu berbagi beberapa tips atau trik pada perangkat lunak Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Yuk kita simak tutorialnya. Untuk memblok satu kata dengan cepat, caranya adalah klik 2 kali pada kata yang akan diblok. Misalkan saya akan memblok kata melaksanakan ini. Cukup klik 2 kali, maka kata melaksanakan akan terblok. Sedangkan apabila kita ingin memblok dengan cepat pada suatu paragraf, caranya adalah klik 3 kali pada sembarang kata di paragraf tersebut. Misalkan saya ingin memblok paragraf ini, klik 3 kali aja di sembarang tempat di paragraf tersebut. Terlihat bahwasanya satu paragraf sudah terblok. Untuk mengganti jenis kapitalisasi dengan cepat, misalkan ingin besar semua atau kecil semua hurufnya, atau hanya di awal kata saja yang besar, caranya adalah seperti berikut. Kita blok kata atau kalimat yang kita ingin ganti jenis kapitalisasinya. Misalkan saya ingin mengganti jenis kapitalisasi pada kata berikut, pada kalimat berikut. Caranya adalah klik shift sama F3. Besar semua, kecil semua, kembali ke seperti semula, seperti itu. Cara untuk mengubah ukuran huruf dengan cepat adalah dengan menekan Ctrl plus kurung siku yang bagian ini, untuk memperbesar huruf. Misalkan saya akan membesarkan kalimat yang di poin 3B ini. Kontrol kurung siku membesar, sedangkan untuk mengecil itu klik kontrol plus kurung siku yang ini. Kita coba ke poin 3B tadi. Lihat, mengecil, besar, mengecil, seperti itu. Untuk memasukkan footnote dengan cepat, caranya dengan tekan Ctrl plus Alt plus F pada bagian yang akan diberi footnote. Misalkan saya akan memberi footnote pada bagian ini, tinggal klik Ctrl Alt plus F. Tempat untuk mengisi footnote pun akan muncul. Tinggal kita ketik apa yang ingin kita masukkan ke footnote tersebut, dan footnote pun sudah selesai, sudah jadi. Kita cek sini apakah akan memunculkan keterangan footnote-nya mengenai apa yang kita inputkan di footnote tersebut. Gunakan fitur Find and Replace
untuk mengganti suatu kata pada dokumen dengan cepat. Misalkan kita akan mengganti kata runtun waktu ini dengan time series. Berikut caranya. Klik Ctrl dan H berbarengan untuk masuk ke kotak dialog Find and Replace. Kita masukkan apa yang ingin kita cari, yaitu kata runtun waktu, untuk digantikan dengan kata time series. Misalkan kita ingin mengganti semua kata runtun waktu pada dokumen ini dengan kata time series. Caranya adalah dengan klik replace all. Kalau replace cuma untuk mengganti satu kali saja pada kata runtun waktunya. Misalkan kita ingin mengganti semua kata runtun waktu menjadi time series pada dokumen ini, maka dari itu kita klik replace all. Sudah selesai. Software Microsoft Word mengatakan bahwasanya dia sudah mengganti 42 kata runtun waktu menjadi time series. Dapat kita lihat pada yang tadinya kan ini asalnya katanya runtun waktu ya, sekarang berubah menjadi time series. Apabila kita ingin mengcopy suatu tulisan di internet, namun hasil kopian tersebut formatnya berbeda sangat jauh dengan format yang sudah kita atur di Microsoft Word, maka cara cepat untuk mengubah format hasil kopian tulisan kita di internet sesuai dengan format yang sudah kita atur di Microsoft Word adalah dengan memblok tulisan kopian kita di internet tersebut pada Microsoft Word-nya, lalu tekan Ctrl dan spasi berbarengan, dan berikut hasilnya. Format hasil kopian kita tadi sudah sesuai dengan format yang ada di Microsoft Word. Cara untuk memberikan penomoran pada tabel dengan cepat adalah dengan memblok bagian tabel yang ingin kita berikan penomoran, lalu kita ke numbering, kita klik numbering. Berikut adalah hasilnya. Secara otomatis nomor tersebut dari 1 sampai 8. Bisa juga apabila dibuat mendatar. Di Ctrl Z dulu, di undo dulu. Kita coba lakukan secara mendatar. Klik numbering. Hasilnya seperti berikut. Untuk menambah baris pada tabel dengan cepat, caranya adalah dengan tempatkan kursor di ujung tabel, lalu tekan dan tahan tab hingga baris-baris baru pun dapat terbentuk dengan cepat. Gunakan fitur split view untuk memudahkan kita mengisi nomor halaman pada daftar isi. Berikut caranya. Misalkan kita
akan mengisi nomor halaman pada bagian subbab 3.3. Caranya klik tab view, lalu klik split. Setelah itu terlihat bahwa tampilan dokumen terbagi dua. Tampilan dokumen yang terbagi dua ini memudahkan kita dalam pengisian nomor halaman pada daftar isi. Akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Pada subbab 3.3 ini akan kita cari letaknya berada di halaman berapa dengan cara menggeser tampilan yang bawah untuk mencari subbab 3.3. Subbab 3.3. Telah ditemukan subbab 3.3. Sekarang kita lihat berada di halaman berapa. Berada di halaman 10. Maka pada tampilan bagian atas kita masukkan 10 pada subbab 3.3. Lalu pada subbab 3.3.1 kita temukan bahwasanya subbab 3.3.1 berada pada halaman 11. Halaman setelah 10 berarti halaman 11. Sekarang subbab 3.3.2 berada pada halaman berada pada halaman 13. Begitulah pemanfaatan fitur split view dalam memudahkan kita mengisi nomor halaman pada daftar isi. Bagaimana? Memudahkan, bukan? Untuk mengembalikan tampilan seperti semula, cukup klik remove split. Tampilan pun kembali ke tampilan seperti semula. Dan terlihat subbab 3.3 sekarang sudah terisi nomor halamannya. Kita dapat menghilangkan sel-sel kosong yang tersebar dengan acak berikut ini dengan cepat. Caranya adalah dengan blok data kerjaan kita ini, lalu tekan F5 sehingga muncul kotak dialog Go To. Pada kotak dialog ini kita klik spesial, lalu kita klik blanks, lalu kita klik OK, sehingga sel-sel yang kosong secara otomatis akan terseleksi dan terpilih. Untuk menghapusnya, kita klik kanan pada kotak yang kosong, pada sel yang kosong tersebut, klik delete, lalu pilih yang shift cells up. Terlihat bahwasanya sel-sel yang kosong telah dihilangkan dan
data-data yang ada nilainya merapat. Begitu. Cara untuk memberikan keterangan pada sel-sel kosong yang tersebar acak ini dengan cepat adalah dengan memblok data kerjaan kita ini, lalu tekan F5, klik spesial, blanks, lalu klik OK. Secara otomatis sel-sel kosong akan terpilih, akan terseleksi dan terpilih. Lalu kita ketikkan keterangan yang akan kita masukkan pada sel-sel kosong tersebut. Misal kosong, lalu ketik, lalu tekan Ctrl dan Enter bersamaan. Seperti ini. Terlihat bahwa semua sel-sel kosong telah terisi dengan keterangan kosong. Begitu. Bagaimana cara mengisi kolom jalan, kolom kelurahan atau kecamatan, dan kolom kota administrasi secara otomatis berdasarkan kolom alamat, yang mana format kolom alamatnya itu nama jalan, nama kelurahan atau kecamatan, nama kota administrasi. Caranya yaitu dengan blok alamat, blok nama alamat yang ingin kita konversikan ke dalam kolom jalan, kelurahan atau kecamatan dan kota administrasi. Setelah diblok, lalu kita klik tab data, lalu klik text to column, lalu pilih delimited. Setelah pilih delimited, klik next, lalu delimitersnya pilih koma karena format alamatnya itu dipisahkan dengan koma. Setelah itu yang tabnya dihilangin, lalu klik next. Setelah itu kita pilih target yang akan kita konversikan. Targetnya itu kolom jalan, kolom kelurahan atau kecamatan, dan kolom kota administrasi. Caranya adalah dengan, ulangi lagi ya, caranya itu adalah dengan klik di sini F6, lalu tekan shift dan geserkan pakai tanda panah di keyboard sampai semuanya sudah terblok. Kolom jalan, kolom kelurahan atau kecamatan, dan kolom kota administrasi sudah terblok. Setelah semuanya sudah terblok, klik lagi ini, lalu klik finish, klik OK, dan berikut adalah hasilnya. Secara otomatis kolom jalan, kolom kelurahan atau kecamatan, dan kolom kota administrasi sudah terisi berdasarkan alamat, berdasarkan kolom alamat ini. Lalu bagaimana cara membuat kolom alamat
dengan menggabungkan kolom jalan, kolom kelurahan atau kecamatan, dan kolom kota administrasi. Caranya adalah dengan menggunakan fungsi concatenate. Berikut caranya. Tulis di sini dengan concatenate teks 1, masukkan ini di kolom jalan yang ini, titik koma, lalu yang ini teks 2, lalu yang ini klikin G6, lalu kurung tutup, tekan enter. Nah, seperti ini. Bisa dilihat bahwa di sini tidak ada pemisah komanya. Nah, untuk memberikan pemisah koma di format alamatnya, maka penulisan concatenate-nya kita undo dulu ya. Kita undo dulu. Nah, penulisan concatenate-nya itu klik teks 1, titik koma, lalu dikasih koma dengan dihiasi tanda petik di kiri dan kanannya. Seperti ini bisa dilihat di layar. Lalu titik koma lagi, klik F6, lalu titik koma lagi, bikin koma dengan ada tanda petiknya, lalu titik koma lagi, klik G6, kurung tutup, lalu enter. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang format alamatnya sudah ada komanya sebagai pemisah antara jalan, kelurahan atau kecamatan, dan kota administrasi. Lalu sekarang untuk membuat yang lainnya ada secara otomatis, kita tinggal drag ini saja, taruh kursor di ujung sel, lalu kalau tanda kursor yang sudah berubah, yang asalnya tanda plus putih menjadi tanda plus hitam, lalu kita tarik ke bawah. Nah, secara otomatis terbentuk kan. Ini kalau misalkan datanya ada banyak, misalkan ada 1000, ngelakuin ini tuh sangat efektif. Seperti itu, terlihat sangat efektif. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa shortcut yang sangat bermanfaat di dalam slideshow. Pertama-tama, untuk menampilkan slideshow dari awal, yaitu dari slideshow ini, dari Friendland seperti ini tampilannya, kita klik F5 sehingga kita memulai presentasi dari slide awal. Seperti itu. Untuk keluarnya kita klik ESC, lalu untuk menampilkan slide yang kita pilih, misalkan kita pilih slide nomor 4. Untuk menampilkan slide ini kita klik Shift dan F5 berbarengan. Nah, seperti ini hasilnya. Presentasi dimunculkan pada slide keempat sesuai dengan yang kita pilih. ESC lagi untuk keluar dari sini. Lalu misalkan kita mau slideshow dari slide kedua, Shift sama F5. Lalu kita mau membuat presentasi kita di
pause dulu dengan cara memutihkan semua layar. Caranya adalah tekan W untuk masuk ke mode layar putih. Tekan W. Tekan W lagi untuk mengembalikannya. Kalau layarnya mau hitam, tekan B. Tekan B lagi untuk mengembalikannya. Lalu tekan Ctrl P untuk menggunakan pena untuk dapat kita tandai atau coret-coret di slide yang sedang kita tampilkan. Seperti ini, misalkan kita ingin menggarisbawahi logo, melingkari salah satu logo ini, seperti itu. Lalu tekan Ctrl E apabila kita ingin menghapus. Setelah kursor menjadi berbentuk seperti penghapus, kita klik di bagian mana yang ingin kita hapus. Misalkan di bagian lingkaran yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti itu. Lalu tekan Ctrl I untuk menggunakan highlighter. Highlighter itu seperti ini. Kita ingin men-highlight, menandai tulisan logo ini. Akan seperti itu. Nah, seperti ini. Kata logo sudah kita highlight. Lalu untuk menghapus semua coretan yang ada di layar, tekan E. Semuanya terhapus. Lalu untuk menghilangkan kursor highlighter, kita klik Ctrl I lagi. Seperti itu. Lalu untuk memperbesar layar, kita tekan plus. Drag untuk menggeser layar, tekan dan tahan mouse untuk menggeser layar seperti ini. Lalu tekan minus untuk memperkecil layar, atau untuk menampilkan semua slide PowerPoint. Nah, seperti ini. Kita pilih ingin ke slide yang mana. Misalkan kita memilih slide yang keempat untuk loncat ke slide yang 4. Nah, seperti ini. Plus untuk membesar, minus mengecil, dan untuk menampilkan semua slide. Lalu kita pilih ingin loncat ke slide yang mana. Misalkan sekarang mau loncat ke slide 1. Seperti itu. Lalu untuk memunculkan laser, kita klik Ctrl L. Laser ini gunanya untuk menunjuk-nunjuk objek-objek di tampilan presentasi kita. Misalkan saya di sini menunjuk kata KKN daring. Nah, seperti ini. Begitulah shortcut yang bisa saya berikan mengenai slideshow. Sekian video dari saya. Semoga tips atau trik software Microsoft Office ini bermanfaat bagi warga semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.